Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Robbi jidna ilman warjukna fahman. Yuk, sarang-sarang ucapkeun nama Robbi jidna ilman war naon hartosna teh? Nah, namanya judulnya ge namanya ya. Judulnya teh beda mun ibadah cenah tong nutur-nutur kumaha ramena. Robbi zidni ilman, ya Allah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Warjukni pahman dan rizkikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Pahman itu pemahaman. Sehat Ibu-ibu? Luar biasa. Allah Akbar. Biasa di luar. Kita campur aja bahasanya ya. Tadi kan MC-nya saya pisahin ke bahasa Sundanya. Tadi masuk ditajong bahasa Sunda teh. Sebelum kita mengawali untuk membahas tema kita dan juga tadi perlu dibahas sedikit tentang kandungan doa yang tadi. Ya, kita sama-sama dimohon ikhlasnya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah, sedang dicintai oleh Allah, yaitu dianugerahinya sakit dan perlu diketahui oleh kita semua, Ibu. Salah satu bentuk cinta Allah kepada kita itu yaitu Allah menghadirkan kepada kita rasa sakit atau Allah timpakan kepada kita penyakit. Ya, berarti kalau kita paham bahwa sakit itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita, musibah itu salah satu bentuk cinta Allah kepada kita, maka cintai musibah itu, supaya yang memberikan musibah semakin cinta kepada kita. Ya, bukan mengeluh, bukan cari kambing hitam, bukan menyalahkan orang lain. Pokoknya syukuri, jalani, nikmati. Insya Allah yang terbaik kalau akan hadirkan. Ini ada beberapa sahabat kita, saudara kita yang sakit dengan berbagai macam jenis penyakitnya. Ada yang ginjal, ada yang kena paru-paru, ada yang panas, batu empedu, glukoma, kecelakaan, jatuh sehingga tangannya retak, banyak macam-macam ya. Mungkin di sini juga ada yang sedang sakit, walaupun sakitnya lebih ke isi saku sih namanya. Insya Allah ya. Oh ya, sasi awal ya, awal bulan, alhamdulillah. Tapi kalau pensiunan kan tanggal 5 katanya ya kalau pensiunnya. Oh udah diterima, alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada sisa. Ini ada yang sakit dulu, saya sebutkan nama-namanya. Pertama Bu Neneng, orang Sekawi itu. Dia terkena ginjal. Ibu Emi itu kena sakit paru-paru. Ibu Hani sekeluarga kompak lagi kena demam panas. Bapak Jabir lagi diuji dengan sakit batu empedu. Bapak Dani itu kena penyakit glukoma. Ibu Ita itu kena musibah kecelakaan. Bu Dea itu jatuh sehingga tangannya retak. Kemudian yang sakit berikutnya Bapak Dadi dan Bapak Dadang Hanafi. Itu mari sama-sama kita memohon kepada Allah doa yang terikhlas dari kita, yang terbaik bagi yang sakit. Dikumumkan aja untuk keseluruhan ya, baik yang hadir saat ini ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Allahumma robbanas azhibil ba'sya isfi anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dari yang hadir ada doanya yang diijabah Allah insyaallah ya. Tadi
Saya menarik kalau bahas doa dulu yang tadi. Apa doa yang tadi? Robi zidni ilma warjukni rahmah. Masih ingat tadi artinya apa? Robi zidni, ya Robbu zidni, tambahkan kepadaku ilman, ilmu. Warjukni pahman, dan rizkikan kepadaku pemahaman. Ilmu dan pemahaman. Kalau ilmu minta ditambah, nah kalau paham itu rezeki dari Allah. Bedanya apa? Setiap yang hadir pada hari ini insya Allah dengan menyimak, dengan mendengarkan akan dapat tambahan ilmu. Tapi apakah dijamin semuanya yang hadir di sana dapat pemahaman yang sama? Belum tentu sama ya. Beda-beda kan nanti hasilnya. Ada yang dapatnya itu setengahnya, ada yang dapat seperempatnya, ada yang ada yang full dapatnya, malah bisa jadi ada yang barho, ari bobar, ari poho, malah ada yang lebih parah mah cingho, cicing keneng geus poho. Insya Allah, ibu-ibu di sini mah tidak termasuk yang itu ya, tidak insya Allah. Talabul ilmi tujuannya untuk apa ibu? Ibu datang ke sini untuk apa? Untuk dapat tambahan. Tujuan dapat ilmu untuk supaya dapat apa? Untuk tahu kekurangan kita, untuk tahu kesalahan-kesalahan kita yang kemudian kita perbaiki. Maka catat ya di ingatan ibu-ibu semua ya, kita ngaji bukan untuk mencari tahu kesalahan orang lain, kita thalabul ilmi bukan untuk merasa paling benar dibanding orang lain, tapi kita thalabul ilmi ingin mencari tahu apa saja yang kurang pada kita, apa saja yang salah pada kita, sehingga dengan ilmu yang kita dapat kita bisa memperbaiki. Ada perkataan yang bagus dari seorang ulama itu. Perkataannya begini, yang paling sulit itu bukan hanya sebatas istiqomah dalam ibadah. Yang paling sulit itu bukan hanya rajinnya kita thalabul ilmi saja. Ada yang lebih berat, ada yang lebih sulit, yaitu apa? Menjaga hati kita untuk tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Sepakat enggak, Bu? Sulit enggak itu? Biasanya yang suka cerewet nyalahkeun ka batur anu sok ngaji nu tara ngaji. Kalau ibu punya teman, ibu punya tetangga, ya. Tetangga ibu itu jarang ngaji, ibadahnya masih belang-belang gitu kan. Ngajinya juga nggak tahu ngaji, nggak tahu enggak. Itu kalau temennya dia berbuat salah suka ngomel nggak, suka ngerecokin nggak? Jarang, ya. Biasanya yang suka ngerecoki, yang suka cerewet, yang suka serba nyalahin teh siapa? Yang suka ngaji. Godaan terberat yang suka ngaji berarti apa? Hah? Bukan cerewet. Godaan terberat bagi kita yang getol thalabul ilmi ngejaga hati untuk tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang paling sulit, Bu. Emang kita ujuk-ujuk soleh seperti sekarang, Bu? Dulu siapa kita? Kita dulu yang barangkali yang lengan bajunya dilinting sampai lengan. Kita itu dulu yang kalau pakai rok pendek ya, di atas lutut. Kita itu dulu yang kalau rambut itu didikel. Dulu kalau kita punya teman lelaki itu akrab-akraban, deket-deketan. Dulu kan kita gitu ya. Dulu kita suka belang-belang sholat, tinggalin sholat wajib ya kan? Gitu. Kita disuruh ngaji oleh orang tua ke musola, ke tajub, malah main sama teman ya kan? Nah, itu madu. Kalau sekarang, wah, alhamdulillah sudah baik ya, udah berubah. Jadi kita, karena udah kolot barangkali ya, karena udah kolot, channel Bu. Tapi kan Bu, ada orang yang sudah tua itu bukan semakin baik Bu, ya. Ada yang udah tua malah bandel. Pernah nggak Ibu, punten jangan ada yang ngerasa ya, karena saya tidak bermaksud untuk nuduh siapapun. Saya kalau pulang ngaji minggu subuh
itu kan kita suka jadwal teh dari mana gitu kan. Pas pulang mau ke pesantren itu suka lewat pertokoan-pertokoan yang di depannya itu suka dipakai ibu-ibu senam, ya kan? Ya Allah, Bu. Iya di pelong rumah. Bukan lebar, nu ada mah isin, Bu. Kenapa? Karena punten ya, kalau kalau apa badan masih singset ya, belum ada gelambir-gelambir gitu. Lah itulah ya. Kalau rambut masih hitam ikal, kulit masih kenceng, kayaknya rada enak lah kalau dilihat gitu kan ya. Gitu. Ini mah udah umurnya senior, rambutnya diwarna merah rada kemerah-merahan tuh. Ada Astrid cina gitu. Udah tua, terus pakai setelan yang merecet, legging. Leggingnya itu anu belang-belang teh ningan. Anu macan tutul. Masih ada yang buka aurat udah tua kan ya? Masih ada yang udah tua masih berani ninggalin sholat. Masih ada yang udah tua gak rajin tolabul ilmi kan? Kita, bukan kita, ibu-ibu, kalau saya kan bukan ibu-ibu ya. Jangan mendoakan saya solehah ya, awas. Ibu-ibu, kan kita soleh seperti sekarang itu kan tidak serta-merta ya. Maka saran saya, ketika melihat ada teman, ada saudara, ada tetangga yang sedang berproses menjadi lebih baik, itu jangan serba disalahkan, Bu. Jangan serba dicibir. Nanti orang itu akan jauh dari masjid, Bu. Orang itu akan jauh dari ngaji nantinya. Karena serba disalahkan. Kan kita dulu juga kalau ujug-ujug disalahkan enak nggak? Nggak enak kan? Yang enak itu kan dirangkul ya. Kan gitu. Makanya demikian juga, Bu. Nah, kaitan dengan tema kita sore hari ini, kita ngajak ngobrol aja. Judulnya teh apa? Ibadah itu jangan gimana ramenya. Bener tadi kata Ibu MC kita kalau ibadah siga kumaha, gitu ya. Kumaha ramena atau kumaha ramena gini. Ada perkataan dulu dari salah seorang ulama. Orang yang beribadah kepada Allah itu terbagi 3 kategori, 3 golongan. Ini kita nanti termasuk yang mana ibu-ibu ya? Ada 3 jenis manusia ketika beribadah kepada Allah. Golongan yang pertama, ibadahnya muqallid. Muqallid. Apa muqallid itu? Ibadah kepada Allah ikut-ikutan gimana ramenya orang lain. Pokoknya orang lain melakukan, ikut aja. Dia tidak bertanya, ini benar apa enggak gitu. Dia tidak bertanya, ini bagaimana dasarnya. Kalau hadisnya, ini hadisnya benar apa tidak gitu. Kalau ayatnya, mana ayatnya gitu kan. Jadi pokoknya kalau ada yang melakukan dan banyak yang melakukan, dia akan mengatakan, oh ini berarti benar. Maka dengan serta-merta dia melakukan tanpa dipikirkan benar tidaknya terlebih dahulu. Itu golongan pertama, disebut muqallid. Muqallid itu orang Sunda bilang tuturut sahamundingna. Kan gini Ibu, kita ibadah kalau disebut tuturin muning mau nggak? Karena yang dituturkan ke kita naon berarti. Tapi ini kan peribahasa orang Sunda. Artinya tuturun muning itu dia mengikuti sesuatu tidak dipikirkan benar salahnya. Tidak diilmui gitu lah ya. Tidak kritis. Pokoknya dapat telan bulat-bulat, yakini, amalkan. Sehingga dia punya prinsip begini, gak mungkin ada ustadz salah. Gak mungkin kiai salah. Gak mungkin ulama salah. Gak mungkin habib salah. Pokoknya kalau itu yang berbicara habib, ulama, ustadz, kiai, saya akan ikut tanpa dipikirkan benar dan salah. Itu golongan pertama. Bagus nggak kira-kira seperti itu? Kenapa nggak bagus? Karena baik itu ulama, kiai, habib, apalagi ustadz, itu juga adalah ustadz juga
apa. Jadi kalau yang namanya manusia mungkin nggak salah, mungkin nggak benar. Nah itu berarti. Tapi sayangnya golongan pertama ini standar mengukur kebenarannya itu dengan banyaknya orang yang melakukan. Jadi kata dia kalau banyak berarti itu benar. Kalau sedikit salah. Kalau logikanya begitu, kita bermain logika ya. Banyakan mana kira-kira kalau jam 4 sore kayak gini ada pengajian dengan ada acara dangdutan yang hadir banyakan yang mana? Kalau ukuran kebenaran itu yang hadir ke dangdutan berarti acara itu lebih benar daripada pengajian. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan berpatokan bahwa kebenaran itu diukur dengan banyaknya orang yang melakukan. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, golongan muttabi namanya, Bu. Apa, Bu? Muttabi. Muttabi itu apa? Dia mengikuti tapi dengan ilmu. Gitu. Dia mengikuti tapi dengan ilmu. Jadi dia kritis gitu, Bu. Kalau dapat ilmu, dia tidak akan langsung diterima. Dia tidak akan langsung ditelan bulat-bulat kemudian diamalkan sebelum dia tahu dulu benar salahnya. Kira-kira Ibu termasuk golongan yang mana nih? Halo? Saya kan nanya lima lolotot gitu. Kita termasuk yang mukolin, yang mutabi dalam ibadah. Mutabi. Kenapa mutabi? Oke, kita bermain tebak-tebakan. Ini untuk tahu mutabi atau mukolid ya. Contoh. Kalau ibu menerjemahkan Bismillahirrohmanirrohim, tolong artikan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan ada dannya kan ya. Itu benar nggak? Coba. Gini, kalau ingin tahu apakah itu benar atau tidak, lihat aja redaksi Bismillah, Bu. Redaksi Bismillah di Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Di kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tengah-tengahnya ada huruf wa nggak? Nggak ada. Dan wa itu perlu ibu ketahui artinya dan. Dan ibu tadi tahu nggak ada kan? Terus dari mana muncul kata dan kalau begitu ketika ibu menerjemahkan? Nah, itu termasuk ayo termasuk mukolid. Jadi tuturut tah muning tah. Enak, enak. Ya kan? Kita terbiasa dengan menerjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari mana kata dan? Kan tidak ada huruf wawu di sana. Kalau yang benar terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan pakai dan. Kalau ibu pakai dan nambah-nambah nantinya. Allah. Berarti selama ini teh ibu teh naon? Jadi ngaji itu harus mendatangkan ilmu yang baru untuk diperbaiki ibadah kita. Tapi jangan ngerasa, duh meniasa kasinggung, jangan ya, karena kita kan tujuan ngaji untuk memperbaiki diri kita, ya, untuk memperbaiki. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, kita harus menerima. Contoh lagi, punten ya, kan kebiasaan kalau udah baca Al-Quran suka baca Shadaqallahul Adzim. Tolong artinya apa? Ayo jangan takut, ibu jadi takut gini. Takut disebut mukallid. Ya nggak apa-apa kan dari tidak tahu dulu kan jadi tahu kan? Iya, ini untuk diperbaiki. Coba. Shadaqallahul adzim. Apa artinya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, gitu kan ya? Oke, kita lihat. Sodako Allahu adimu, kan gitu ya? Sodako apa artinya? Maha benar. Allahu Allah. Adim Maha agung kan?
Kenapa? Tadi dengan segala firman-Nya dari mana? Ya itu jadi kebiasaan yang jadi jangan diartikan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tapi maha benar Allah yang maha agung. Itu teh kita dari kecil ya, baru sadar sekarang. Ini mending kita masih bisa dialog seperti ini untuk diperbaiki kan. Gimana kalau kita terlambat baru sadar salah ketika kita udah mati, Ibu? Kan jadi nggak dapat kesempatan memperbaiki. Kan sekarang ada kesempatan memperbaiki ya. Ya. Makanya bersyukur kalau punya waktu thalabul ilmi teh. Dengar ya, ada perkataan, ada ibaroh. Ibaroh itu kata-kata yang sangat besar manfaatnya. Dalam ibaroh dikatakan begini, tahu nggak siapa orang yang paling rugi nanti di hari akhir? Yaitu orang yang ketika hidupnya punya kesempatan thalabul ilmi, tapi tidak dipergunakan waktunya itu. Itu orang paling rugi nanti di hari akhirat. Kenapa? Karena kan kalau kita thalabul ilmi sekarang jadi tahu, oh ini salah, ini yang benar, kemudian kita berubah jadi lebih baik lagi, alhamdulillah kita bersyukur kan? Karena kita bisa memperbaiki sebelum kita meninggal dunia. Orang yang tidak ngaji, dia melakukan kesalahan, sadar-sadar salah ketika di akhirat gimana? Apakah nggak dikatakan rugi? Rugi kan? Ya. Apalagi contohnya ya, yang ibu yang suka biasa dianggap biasa. Contoh-contoh lagi. Ibu kalau nyebut orang yang sudah meninggal dunia teh apa? Almarhum. Kalau perempuan almarhum. Tahu artinya apa? Jangan-jangan nggak tahu. Jujur, jangan-jangan nggak tahu kita. Jangan-jangan diartikan ini almarhum artinya orang yang sudah meninggal dunia, gitu ya? Orang yang sudah meninggal dunia bukan almarhum, mayit, Ibu. Iya, almarhum itu gelar. Gelar. Tapi gelar sebenarnya bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia saja. Arti almarhum itu apa? Orang yang pasti disayangi Allah. Gitu. Orang yang pasti disayangi Allah. Kalau laki-laki disebut almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Kan gitu ya? Tuh. Jadi apa tadi artinya almarhum? Ingat ya, bukan orang yang mati ya. Mayit orang yang mati mah. Cuman yang jadi masalah, Ibu, yang jadi masalah, kita pertama, kalau mendengar ada orang yang meninggal dunia, udah meninggal dunia, Ibu jangan ucap gini, mudah-mudahan dia husnul khotimah, jangan. Ya, karena telat. Kayak gini, kenapa disebut kita mengatakan orang yang sudah meninggal dunia disebut husnul khotimah itu ungkapan telat, bahasa telat. Ibarat gini, saya dari pesantren ke sini ketemu dengan ibu-ibu. Kemudian ibu bilang ke saya gini, mudah-mudahan Pak Ustadz sampai ke tujuan dengan selamat ya. Kan saya udah di sini. Telat apa enggak? Telat. Kalau mau sebelum. Nah, berarti ucapan husnul khotimah itu begitu. Kalau ibu mengucapkan semoga husnul khotimah, itu telat kalau diucapkan ke orang yang sudah meninggal. Kalau mau sekarang. Mudah-mudahan yang hadir semuanya nanti husnul khotimah. Selamat sampai tujuan dengan baik gitu. Tapi sok, kalau ibu dengar yang meninggal gimana? Gitu kan? Mudah-mudahan ya. Berarti kita teh tuturut munding deui wae tah. Yang kedua, sebenarnya Ibu, ucapan almarhum atau almarhumah itu perlu dikoreksi juga. Koreksi yang pertama, arti almarhum atau almarhumah kan artinya orang yang pasti disayangi Allah kan? Pertanyaannya, emang kita boleh gitu memastikan orang itu disayangi Allah? Enggak kan? Siapa yang berhak memastikan? Allah sendiri. Kita punya hak apa? Mendoakan. Maka kalimatnya sebenarnya bukan almarhum, Bu. Kalau untuk yang orang meninggal deh, Allahu yarham.
Allahu yarham. Itu teh ucapan semoga Allah merahmatinya gitu. Kalau almarhum pasti Allah merahmatinya. Kan kita tidak punya hak memastikan. Gimana? Ketangkep nggak sih? Saya ulang. Kan ibu-ibu sok gitunya tadi teh cingho teh ayah, cingho. Iya, cingho. Cicing kene geus poho. Komo keluar jadi barho. Bubar poho. Apa arti almarhum? Pasti disayang Allah. Boleh kita mengatakan orang itu pasti disayang Allah? Tidak. Kita itu punya hak untuk mendoakan. Bagaimana doanya? Allahu yarham. Kemudian ucapan husnul khotimah bagusnya kapan diucapkannya itu? Sebelum orang, bukan sebelum berangkat. Ya Allah, saya di pesantren dekat dieunya. Pak Ustad, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Rek ngaji, rendek maut saya teh, Bu. Jadi husnul khotimah itu diucapkannya sekarang ketika masih pada hidup. Gitu. Itu koreksi yang pertama. Koreksi yang kedua, sebenarnya kalaupun mau dipakai kalimat almarhum itu tidak khusus untuk orang yang sudah meninggal saja sebenarnya. Untuk orang yang masih hidup juga boleh sebenarnya. Cuman populernya di kita berlaku hanya untuk orang yang udah mah artinya salah, gitu kan ya. Tempatnya juga salah dan salah juga khususnya untuk orang meninggal saja. Jadi kalau ibu bilang gini, misalkan ibu nanya kayak, "Ustaz, mau kemana?" Itu mau ke rumah Bu Hajah Diana almarhumah. Coba yang ada di pikiran ibu-ibu apa? Apa? Bu Diana meninggal? Itu Pak Ustadz tadi dari masjid dia. Salahnya kita karena almarhum ini untuk diperuntukkan untuk orang meninggal. Berarti almarhum itu kan orang yang disayang Allah, ya kan? Apa salah kalau saya mengatakan Bu Diana itu sayang Allah? Tidak kan? Malah bagus kan? Cuman salahnya kebiasaan kita mengidentikan almarhum itu khusus untuk orang yang sudah meninggal. Coba kali-kali mah kitu Bu nyebutna atuh sok. Cuman ya memang sesuatu yang tidak terbiasa, sesuatu yang benar karena tidak populer dianggap salah kadang-kadang. Tapi sesuatu yang salah karena populer bisa jadi itu yang benar. Berarti tolak ukur kita tenang karena kebiasaan dianggap benar. Takut-takut gini kalau seandainya tolak ukurnya kebenaran diukur dari kebiasaan. Ada yang ODGJ misalkan ya, lewat. Terus dia kan namanya juga ODGJ, ya. Terus dan bukan satu orang, ngabring 4 orang. Sama-sama tidak berbaju, tidak bercelana. Kabayangkan, tolong dibayangkan. Apakah berarti itu kebenaran? Itu kan? Iya, jadi benar itu tidak diukur dengan banyaknya orang yang melakukan dan tidak diukur juga dengan kebiasaan. Jadi yang pertama golongan poho deui kan ya. Cingho mukolid. Nu kadua yang satu lagi mujtahid. 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 Itu mah orang-orang yang memang dia beramal dengan ilmu. Jadi beramal dengan ilmu. Dia tidak mengikuti lagi, tapi dia punya prinsip sendiri. Beramal dengan ilmu. Nah, kita mah tidak mungkin di kelompok yang ketiga. Kita mah kemungkinan kalau tidak di kelompok satu, ya kelompok dua. Kalaupun sekarang kita ada di kelompok satu, naik kita ke kelompok dua, yaitu kelompok yang mutabi, yang ibadah dengan ilmu. Ya, ibu bawa Quran nggak? Bawa kan, pastikan ngaji, bukan untuk dugem. Pasti bawa Quran kan? Coba buka surat Bani Israel ayat 36. Kalau yang tidak sempat bawa nggak apa-apa, ada di handphone juga pastinya. Kalau Quran nggak bawa, handphonenya nggak bawa, dengerin aja. Ayat 36. Nah ini dalil ayat Quran
yang memerintahkan kepada kita kalau beribadah jangan ikut-ikutan gimana ramenya. Surat ke 15, surat ke berapa? Benar nggak? Ayat 36. Bukan, Bani Israel. Al-Isra udah? Ya, Al-Isra Bani Israel Ibu. Surat ke-17. Surat ke-17 ayat 36. Nanti kita sambil cari-cari lagi informasi amalan yang biasa dilakukan dan kita ikut-ikutan ya. Udah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau udah ketemu tolong dilihat. Sok dicari dulu biar kompak. Surat ke-17 ayat 36. Kalau cari ayat 36 setelah 35 Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini kata Allah. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Gitu, Bu. Paham nggak, Bu? Ibu kalau ikut-ikutan tanpa tahu alasannya gimana? Jangankan urusan ibadah, kalau urusan bikin ini aja, urusan keduniaan. Ibu nggak punya kemampuan untuk bikin baju. Cuman ikut-ikutan kayak ingin disebut ibu tuh tukang bikin baju. Dikasih kain, dikasih mesin jahit, dikasih gunting. Karena ibu bukan ahlinya dan ibu tidak punya ilmunya apa yang jadi baju atau lap. Itu urusan dunia tuh. Ya kan? Tadinya ibu pingin bikin kue yang enak. Tapi karena ibu tidak punya ilmunya, cuma ikut-ikutan dikira-kira bikinnya, resepnya dikira-kira, takarannya dikira-kira, apa yang jadi kue atau bantal. Jangan-jangan bantal, kue jadi bantat, kan gitu ya. Itu urusan dunia. Apalagi urusan ibadah kepada Allah. Makanya ayat ini mengatakan gimana? Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Berarti hukumnya apa? Wajib kita beribadah itu pakai ilmu. Wajib, Bu. Jangan dianggap misalkan, oh kata ibu teh, lu penting mah aya ustad we keun bae lah, salat can bener ge da penting ustad boga ilmu. Nah, enggak, Bu. Ada 3 jenis ilmu yang wajib kita semua tahu, Bu. Ada 3 jenis disiplin ilmu yang wajib kita semua tahu, tanpa kecuali, tidak bisa diwakilkan. Ini sifatnya fardu ain namanya, Bu. Fardu apa, Bu? Apa fardu ain deh? Yang tidak bisa diwakilkan. Kenceng barusan nyebutnya fardu ain, iya fardu ain naon jemple gitu kan. Fardu apa fardu ain teh? Kewajiban perorangan yang tidak bisa diwakilkan. Lawan fardu ain apa? Fardu kifayah. Artinya kewajiban setiap orang, tapi karena ada yang melakukan, gugur yang tidak melakukan dari dosa. Ya. Nah, apa 3 disiplin ilmu yang wajib ain ini? 1, ilmu akidah. Ilmu akidah. Wajib kita tahu tentang ilmu akidah ini. Akidah itu ilmu yang mempelajari apa? Ilmu yang mempelajari tentang tauhid kita kepada Allah. Siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita minta, tempat kita bertawakal, kita harus tahu siapa Allah, itu harus tahu. Yang kedua, ilmu fikih. Kan akidah ilmu ibadah ke Allah, kalau fikih ilmu yang menjelaskan praktek ibadahnya kepada Allah. Yang kedua ilmu apa? Fikih. Kalau akidah ilmu apa tadi? Ilmu tauhid ya, mengenal siapa Allah kita. Kalau ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tata cara kita ibadah kepada Allah.
Yang ketiga, ilmu batin, ilmu ini, tazkiyatun nafs, jangan ilmu batin, habis kebatinan disebutnya nanti. Tazkiyatun, ilmu kolbu, ilmu hati. Karena kita tidak cukup, Bu. Tidak cukup kita getol talabul ilmi, tapi kita tidak punya hati yang baik terhadap sesama, kan? Ngaji lancar, baca Quran getol, mulut komat kamit ngomongin orang juga masih lancar, kan gak bagus, ya kan? Karena ada di sono, di sini mah gak ada lah, gak ada. Janganlah, gitu ya. Satu ilmu akidah, dua ilmu, yang ketiga ilmu hati, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu mensucikan hati, membersihkan diri. 3 disiplin ilmu, Bu, harus tahu tuh. Nah, kayak tadi kita bilang, kita ditugaskan, kita diciptakan oleh Allah untuk apa, Bu? Untuk beribadah. Pertanyaannya, kita suka ibadah kan ke Allah? Sholat kan jadi ibadah kan? Baca Quran, dzikir, istighfar, sholawat, kan itu ibadah kita ke Allah. Pertanyaannya, ibadah kita ke Allah itu sudah sesuai nggak caranya dengan yang Allah inginkan dan Rasul contohkan? Tugas kita tuh mencari tahu. Jangan-jangan kita ngerasa sudah ibadah ke Allah, tapi caranya tidak itu. Iya. Apa jadinya kalau kita beribadah ke Allah, tapi tidak tepat dengan perintah yang Allah inginkan, dengan yang dicontohkan Rasulnya, gimana? Ditolak kan? Makanya ada satu kejadian dulu di kalangan para ulama, ceritanya begini. Ada seorang ulama memanggil muridnya. Muridnya udah tua ternyata. Ulama juga udah sepuh. Si muridnya itu kisaran umur 60 tahunan. Ayo coba kamu sholat, aku pingin lihat, kata ulama itu kepada muridnya. Sholatlah si muridnya itu. Sholat. Beres sholat, si ulama tadi nanya, kamu sholat seperti ini udah berapa lama? Ya udah lama lah pastinya. Anggaplah balik saya umur 15 tahun, berarti 45 tahun saya sholat seperti ini, sholat wajib. Kata ulama tadi gimana? Kalau seperti itu berarti kamu belum sholat 45 tahun. Kok bisa begitu? Coba, sholat kamu, takbiratul ihramnya bagaimana? Posisi badan kamu ketika menghadap kiblat bagaimana? Posisi rukunya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Ya kan? Kata ulama tadi, 45 tahun kalau sholat kamu seperti itu tadi, kamu berarti belum sholat-sholat. Nah, pertanyaan pada diri kita sholat selama ini sudah pakai ilmu atau belum? Atau jangan-jangan kita ngikut-ngikut gimana orang lain? Tong kana muning deui atuh. Ibu teh muning deui muning bogoh ka muning. Jangan ngikut tanpa ilmu. Contoh sederhana. Ketika kita sujud di dalam sholat, itu ada hal-hal yang dilarang. Yang apabila kita lakukan, itu membuat sholat kita jadi tidak sah. Padahal dalam sujud. Coba ngetes ini. Kayak ini wajah-wajah ahli majelis taklim kan. Ilmunya kan udah di luar kepala pastinya. Di luar kepala. Coba, apa saja yang dilarang dilakukan ketika kita sujud dalam sholat? Ayo. Ayo. Satu, Bu. Tidak boleh hidung kita tidak nempel ke tempat sujud. Tuh. Hidung itu harus kena ke tempat sujud. Ketika sujud itu, jangan diangkat. Ketika ditanya, kenapa ibu hidung tidak nempel ke tempat sujud? Takut pesek misalnya. Gak ada kejadian orang gara-gara hidungnya ditekan-tekan ke tempat sujud, ibu jadi pesek. Gak ada. Yang pertama tuh, kecuali kalau hidungnya memang gak kena sakit, ada operasi lain lagi ya. Itu sakit alasannya, boleh. Ibu-ibu kan hidungnya kan gini ya. Dataran rendah, bukan pesek, dataran rendah. Gini kan, dataran rendah.
Hidung kita ketika sujud, itu kata Rasul, anggota sujud itu ada 7, Bu. Anggota sujud itu ada 7. Ketika Rasul menjelaskan 7 itu apa saja, Rasul mengatakan kening dan hidung. Maka hidung harus kena. Kening ulah kehalangan kumu kena tah. Si kerudung ibu mu kena teh kurang diangkat, tek. Jadi tarang ibu teh kena terus sujud. Rambut lamun gegeleberan bener cepet tong diantep. Sabab lamun ibu tahu ada rambut gelebar diantep ku ibu batal salat ibu. Malah kieu gelebar-gelebar. Sok aya nu kitu kan ya. Batal eta teh lalawora nggak boleh. Betulin aja gitu. Kata ibu kan cina itu digese 2-3 kali. Gerakan-gerakan tadi tidak membatalkan sholat sekalipun lebih dari 3 kali gerakan. Karena kaitan dengan kepentingan sholat. Yang gerakan membatalkan sholat itu gerakan di luar kebutuhan sholat. Gagaro kalau kebutuhan sholat gak apa-apa. Iya, ibu garuk-garuk gatal nih. 1 kali atel kene garo deh ya. 2 kali atel kene garo deh. 3 kali atel kene garo we bu tong kieu. 1, 2, ya ngitung nantinya atuh. Konsentrasi kita bukan karena sholat, karena hitungan. Jangan misalkan, aduh saya udah lewat 3 kali cokot leungeun batur tapalkeun ka lawan negara. Atau menurut tukang gesek-gesek karena tembok, teu perlu gitu ibu. Ya. 1 tuh hidung harus kena ketika sujud, kening harus kena. Yang kedua yang dilarang ketika sujud, jangan sampai tangan kita nih, lengan kita ngampar. Harus diangkat. Jangan kayak menderumnya anjing, Bu. Punten ya, suka ada yang sujud punten begini. Ini teh kayak menderumnya atau duduknya anjing. Kan kita tidak boleh seperti anjing. Tadi munding enak anjing. Kadeta. Eta yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran ketika sujud dan ruku. Jadi ibu tidak boleh baca Quran ketika sujud. Tapi kalau ibu baca doa, yang redaksi doanya diambil dari Quran, tidak apa-apa. Kan niatnya bukan baca Quran, tapi niatnya ngambil doa dari Al-Quran. Gitu, beda. Ya, yang tidak boleh itu baca Al-Quran ketika sujud. Hati-hati. Terus, lihat juga ibu ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ketika kita kan ngangkat tangan hukumnya apa dalam sholat? Ayo, jangan-jangan tuturut ya. Ngangkat tangan dalam sholat hukumnya apa? Nah ini pelajaran fikih. Makanya tadi fikih termasuk disiplin ilmu yang wajib ain kita pelajari supaya baik ibadah kita kepada Allah. Benahi sholat, lihat bagaimana wudhu kita, lihat bagaimana kalau kita sakit tayamum kita, lihat bagaimana kalau kita hadas besar mandi wajib kita, udah bener apa belum? Jangan-jangan baru katanya, tapi ilmunya belum kita dapat. Makanya para ulama ada yang mengatakan begini, Ibu. Ngaji rutinan yang punya rutin hanca kitab itu lebih afdol daripada ngaji yang sifatnya sesekali. Jadi kalau ibu ngadain acara misalkan acara maulid, acara Isra Mi'raj, bagus. Bagus ibu hadir, bagus. Tapi jangan sampai acara yang gituan ibu hadiri, yang rutinan ibu tidak hadir. Yang bisa ngebentuk kita ibadah lebih baik itu ngaji rutinan, yang ada kitabnya runut gitu, ngebahas apa gitu. Makanya semarakan ngaji rutinan, Bu. Tapi biasanya memang nu ngaji rutinan sok malesnya bawaan nantinya. Naon cenah serius ngaji rutinan mah. Ari ngaji nu seserian mah atoh resep sia. Tadi usahana rame asah ngeunah ngabodor usahana resep pengajian seger. Har si eta rek ngaji rek nonton lawak. Ngaji kan nambah ilmu lain nambah seuri kan. Kalau dua-duanya alhamdulillah ya. Seger juga ilmu dapat gitu. Tapi yang penting tadi saya sarankan ngaji rutinan. Ngaji punya kitab yang runut ngebahas. Terutama yang tadi akidah,
fikih, dan urusan hati itu. Kenapa kita harus beribadah punya ilmu? Kenapa kita tidak boleh ikut-ikutan gimana ramenya? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, di ayat 36 surat Al-Isra, gimana lanjutannya? Nih, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kita dikasih mata, dipakai nggak mata untuk belajar gitu, untuk mencari tahu yang lebih baik itu mana? Kita kasih telinga, kita mau nggak untuk mendengar ilmu yang bermanfaat? Kita dikasih hati, terbukakah kita untuk menerima perubahan kalau memang itu lebih baik lagi? Kan gitu. Karena ada orang yang telah mendengar kebenaran, telah melihat kebenaran, tapi hatinya masih ketutup. Sehingga ketika dia diajak berubah, ketika dia diajak untuk lebih baik, dia berkata, saya nggak akan meninggalkan kebiasaan orang tua. Saya tidak akan meninggalkan kebiasaan nenek moyang. Ini kan turunan, masa saya harus tinggalkan? Padahal kata Allah, ingat, bukan hanya pendengaranmu yang diminta pertanggungjawaban, bukan hanya penglihatanmu, tapi juga hati nuranimu ditanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kebenaran itu harus diterima sekalipun mungkin pahit resikonya. Mendingan kita pahit tapi jadi obat, Bu ya, daripada manis tapi nambah darah, gula naiknya. Gula darah naik kan gitu, jadi penyakit tuh. Pahit emang, berubah lebih baik deh, Bu. Malah kita mungkin akan dikucilkan oleh lingkungan. Akan dianggap sok islami, sok soleh, sok ahli majelis taklim. Karena ingin lebih baik, biarin. Kata Allah, wala yakhafu laumatal laim. Kamu jangan takut dengan celaan orang yang mencela kamu ketika kamu berubah lebih baik lagi. Jangan takut dicela. Biarkan mereka capek sendiri nanti juga. Malah bisa jadi mereka akan berubah, ngikut dengan kita kalau kita sabar. Itu, Bu. Jadi syarat kita punya ibadah itu harus punya ilmu. Selain ikhlas, selain benar juga harus punya ilmu. So, kalau ada pertanyaan, ngobrol. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ngerti nggak, Bu? Paham nggak? Paham ya? Paham aja bilang sok, paham ya? Nah, paksa. Ya gimana, Bu Haji? Ya, begini, pertama sebenarnya sholat itu tidak diwajibkan pakai mukena, Bu. Paham nggak maksudnya? Sholat itu diwajibkan nutup aurat. Mukena itu salah satu jenis saja. Malah kalau ibu ini ya, gini, pakaian wanita itu dalam pandangan agama Islam ada 3. Pakaian ketika dia sedang di kamar bersama suaminya, bebas itu mah ya, dengan suami mah. Kasarnya ibu pakai pakaian Spiderman gepek atau mah ya, pakai pakaian Batman gitu jadi masalah. Karena dengan suami. Malah dilarang loh, Bu, ibu jangan so jaim ya kalau di depan suaminya. Ibu teh pakai lepis, pakai training, bulan ku sarung, bulan ku simut, naon isin ku caroge. Salah nu aya mah. Tubuh ibu itu kalau ibu kasih untuk suami jadi sodakoh, Bu. Tapi cek suami teh anu alus bener tubuhnya. Ah cek suami, Tapi itu yang pertama, baju dengan suami, pakaian dengan suami di kamar berarti. Yang kedua, pakaian wanita ketika di rumah. Berarti kan di sana ada anak, ya kan? Kadang-kadang ada saudara kan yang mahram tuh. Jadi tetap lebih rapi walaupun ada keluasaan lebih apa tidak terlalu terbuka tapi ada tetap dibatasi. Ada yang ketiga, pakaian wanita ketika di luar rumah. Pakaian wanita ketika di luar rumah bahasa kitanya itu disebut jenis mukena, Bu, sebenarnya. Ngerti nggak maksud saya?
Jadi kalau ibu di rumah, punten ya, kalau ibu di rumah pakai kaos nggak jadi masalah kan? Pakai celana nggak jadi masalah kan? Ya, pagi kelihatan rambut nggak jadi masalah karena di rumah kan, mahram semua. Tapi ketika keluar rumah, jenis pakaian yang ibu kenakan teh pakaian yang tidak ketat ngebentuk ke tubuh, tidak transparan, gitu. Jadi yang longgar-longgar tuh, yang sampai-sampai dikatakan yang namanya jilbab jalabihina itu namanya yang nutup dada, punten si kerudung teh nutup gitu. Itu. Nah, nanti ketika ibu bicara tentang mukena sholat, itu hanya salah satu jenis. Jadi kalau ibu-ibu sekarang nih, kayak pakaian-pakaian seperti ini yang udah rapi, udah nutup aurat, ibu tidak pakai mukena sholat sah, Bu. Satu syaratnya kaki ketutup. Ya, kaki ketutup. Karena kan kaki perempuan itu termasuk aurat. Ari aurat teh naon sih hartina kelap. Jangan-jangan can apal gitu ya. Naon hartina aurat? Bukan. Aurat itu cacat, celak, aib. Aurat itu adalah aib. Sesuai, sok, ibu kalau punya aib, pingin kelihatan nggak? Misalkan puntennya, ibu punya bisul. Ditemong-temong mulai eta bisul. Naon sababna? Era atau celak kan, aib kan. Nah gitu, jadi kalau ibu menampakkan aurat, sama seperti tidak punya rasa malu gitu maksudnya mah. Belajar terus berproses ya. Kaki itu adalah aurat. Maka ketika sholat jangan sampai kaki telapak kakinya kelihatan nongol tuh keluar di nemu kena. Sok aya ningannya gitunya. Hati-hati itu, Bu. Terus apa lagi? Nah, seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan berarti sampai pergelangan, Bu. Kalau ibu lagi sholat, tangan ibu ini merosot bajunya, mukenanya merosot ke sini, terbuka lengan, batal sholatnya. Karena ini orang. Ibu lagi tawaf, muter-muter Ka'bah, labbaika Allahumma umrata bismillah ya Allahu Akbar. Gini, ini merosot ke bawah, batal tawafnya. Hati-hati itu. Nah, sekarang bagaimana dengan ketika wanita itu sujud? Kan pakai mukena nih, atau pakai kerudung, kadang-kadang suka ke depan, nutup ke tempat sujud, misalkan gitu. Nah, sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh sujud kita, kening dan hidung terhalang oleh kain yang kita pakai. Sebagian ulama ada yang berpendapat begitu. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan nggak apa-apa, dan itu kan yang dipakai di kita gitu. Tapi yang lebih apik, yang lebih hati-hati, hindari jangan sampai ketika ibu sujud ya si mukena yang ibu pakai kainnya nutup muka, nutup kening dan nutup hidung. Kan suka ada yang nutup muka itu, punten ya, saya contohkan begini. Ada yang ketika sujud suka gini, tangannya rapat. Jangan. Dan ibu sebenarnya posisi sikut, posisi lengan dengan lambung itu sebenarnya sama sih laki-laki perempuan itu, Bu. Begini, ada jarak gitu. Kalau di kita kan suka ada yang begini, rapat gitu kan ya. Nah, sebenarnya asal hukumnya sama, Bu. Laki perempuan harus ada jarak, jangan si lengan, si sikut kena ke lambung, harus terbuka gitu. Begitu, Bu, ya. Jadi lebih baik hindari jangan sampai si mukena kita kainnya nutup ke tempat sujud. Gitu. Sok, apalagi? Alhamdulillah ya Allah, udah pada paham. Kenapa? Siku ngangkat gini, miring. Oh iya, posisi sikut itu kalau dalam sholat itu lurus, Bu. Jangan gini. Iya. Dan kemudian si tangan kita tidak boleh bengkok, harus menghadap ke kiblat. Nih, simpan, tak, gitu, ngadep ke kiblat. Itu kiblat ya misalkan, gini. Jangan gini, harus gini. Si sikut usahakan ya standar aja gini enaknya, jangan sampai gini. Terus ketika salam
Kita kebiasaan kalau tahiyat akhir pasti suka miring badannya. Misalkan, Rasulullah oke, jadi si posisi bempernya udah tidak balance, harus dibawa ke balancing ke. Ibu, ketika ibu duduk tasyahud, itu posisi dada wajah itu ngadep ke depan. Apalagi ketika salam. Kalau ibu salamnya gini, ngucapin salam ke kanan ke kiri, tapi terutama yang ke kanan yang pertama, posisi badan ibu miring gini, batal Bu sholat kita Bu. Kali kan berpaling dari arah kiblat. Terus gimana? Terus gini aja. Kan yang hari ibu salam ngagigil kenal. Ibu salam kan cuma miringin kepala kan ya, ngadepin muka doang. Assalamualaikum kan gitu. Tepeluk kiamat. Assalam kan tuh kan? Iya. Tapi ya jangan salah, ada juga yang gitu. Sampai karena ingin disebut khusus sholat. Assalamualaikum. Assalam. Ayah asli gitu. Aslina ayah nu gitu. Tidak boleh itu. Terus inget ini dalam sholat dulu ya, pelan-pelan, dikit-dikit. Ada hal yang ibu harus dalam sholat dilakukan dengan diucapkan, tidak bisa di hati dilakukannya. Dan itu ada 4 kata sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan ada 5. Ada 4 rukun kauli dalam sholat. Ada 4 rukun kauli dalam sholat. Sebagian ulama tadi mengatakan 5 rukun kauli. Kita ambil yang 4 aja dulu. Rukun kauli dalam sholat pertama, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Takbir permulaan dalam sholat. Itu tidak bisa di dalam hati, harus diucapkan. Allahu Akbar. Ngucapnya harus benar. Karena banyak orang yang mengucap Allah. Bukan Allahu Akbar. Allahu bulat. Allahu Akbar. Sok rata-rata. Nah, bukan Allahu Akbar. Allah rata-rata. Kamu alamu tina berdiri ya. Allah Akbar. Ya kan? Kenapa Allah? Kan Allahu, bukan Allahu. Tebal kan? Tafhim kan ya? Allahu Akbar. Jangan salah tuh. Jadi ucapkan. Yang kedua, Al-Fatihah itu harus diucapkan, tidak bisa dalam hati. Jadi kalau ada orang yang sholat begini, ditanya misalkan, "Ai kamu babacaan atau dina hate tesah." Kenapa? Karena takbiratul ihram harus diucapkan, baca Al-Fatihah harus diucapkan, ada gerakan lisan. Yang ketiga apa? Tasyahud akhir harus diucapkan, asyhadu alla ilaha sampai selesai itu harus diucapkan. Tidak bisa diam. Yang keempat, salam yang pertama itu harus diucapkan. Tidak bisa cukup tidak bisa gitu. Tuh, Bu. Jadi sholat aja harus dibenahi dikit-dikit. Jangan malu untuk bertanya kalau kita belum tahu. Daripada ikut-ikutan tuturut. Jadi sore ini mah judulnya bab tuturut munding. Dah, cukup ya? Mangga. Bentar. Mana dulu? Ya. Kalau lagi sholat, menguap gini. Menguap itu ada 2 kemungkinan. Kata medis mah ya. Menguap bukan berarti ngantuk. Orang sering menguap karena ini oksigen ke otak kurang. Dengan sujud supaya oksigen jadi bagus nantinya. Makanya ibu, kenapa sunnah Rasul menganjurkan kalau sujud lama? Ya, biar supaya darah dan oksigen ke otak itu tercukupi. Ibu. Jangan cepet-cepet, nggak bagus sujud cepet-cepet, lama aja baca-baca doa-doa yang lain. Yang kedua, Bu, ketika kita sedang sholat, kan ada kemungkinan kita nguap. Gak apa-apa, tapi Rasul mengatakan, kalau lagi menguap, usahakan tahan. Tahan. Iya, tahan. Karena menguap datang dari setan. Iya, menguap datang dari setan. Maka tahan kalau bisa. Kalau tidak bisa ditahan, tutup. Tapi cara nutupnya bukan begini. Kenapa? Karena kalau begini kan
Ibu kalau nguap ngeluarin apa? Ok, racun kan? Masa ibu nelen racun lagi? Makanya harus gini tutupnya, biar kebuang gitu. Tapi sopan gitu, tetap sopan gitu. Bebas mau yang tangan kanan, mau tangan kiri. Yang penting tangan kita ya. Hmm. Ya ya masa pinjam tangan orang. Kalau bersin, bersin aja. Nah, jangan ditahan kalau bersin. Kalau bersin jangan ditahan, karena bersin itu rezeki, Bu. Salah satu bentuk rezeki dari Allah, kenikmatan dari Allah adalah bersin. Dengan bersin apa? Nih, yang ada sedikit gangguan di kepala, ada darah yang kurang lancar dan sebagainya itu dengan goncangan bersin itu akan jadi refleks lagi cer. Makanya kenapa ucapkan kalau udah bersin teh, sekalipun dalam sholat, ibu dalam sholat bersin, ucapkan alhamdulillah. Cuman ibu, teman ibu yang denger jangan ngejawab gitu aja. Ya, cek teman biar hamu kalau tema ya loh ya kalau begitu. Gimana gimana Bu? Uh-uh. Oke. Okay. Ya pastilah kan di kursi. Ini saya udah tua atau saya sakit. Saya udah tua emang. Saya duduk lagi sakit. Cara sholatnya bagi orang yang sakit ada beberapa cara, Bu. Pertama, apakah dia masih sanggup berdiri enggak? Kalau masih sanggup berdiri, maka berdiri tetap. Berdiri tetap. Gitu. Allahu Akbar, gitu kan ya. Baca istiftah, baca Fatihah, baca surat. Kemudian ruku kan? Allahu Akbar, ruku. Masih bisa kan kalau gini? Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamd. Pas sujud, duduk. Duduk, kemudian Allahu Akbar. Gitu. Kalau yang masih berdiri, sanggup berdiri. Kalau yang sudah tidak sanggup berdiri, ya udah duduk dari awal. Dari awal. Gimana caranya? Allahu Akbar, udah baca Al-Fatihah, baca surat pilihan. Allahu Akbar. Segini, ruku. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sujud lebih dalam lagi dikit. Gitu. Gitu. Sampai selesai, beres. Ngangkat tangan sebenarnya itu sunat, Bu. Gini contoh, pernah nggak ibu yang lagi bawa mobil, lagi nyetir, waktu sholat mau habis. Akhirnya kita mau tidak mau harus sholat di kendaraan. Kalau kita lagi nyetir, ke rest area nggak mungkin, turun dulu cari musola di pinggir jalan juga nggak ada. Jadi kita dipaksa harus sholat sambil nyetir. Boleh? Boleh. Karena Rasulullah pernah sholat di atas untanya kan dulu. Seperti itu boleh. Nah, masalahnya gimana? Kan lagi nyetir, lagi jalan nih. Sujud kumaha, ngangkat tangan gimana? Tong ngangkat tangan sampai megang setir, Allahu Akbar gitu. Pas sujudnya, asal sujud ulah Allahu Akbar. Selamat sampai ke akhirat atau gitu. Jadi kali itu nanti selamat sampai akhirat kalau. Udah jam 5 lebih, masih hujan, mit. Ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mau menjadi tambahan ilmu ya Bu ya. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wa atubu. Astagfirullahaladzim. Wa atubu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, sehingga di sisa usia hidup kami ini, kami berada dalam ridho-Mu ya Allah. Bimbing kami terus di jalan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berada dalam kesesatan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami sedang belajar untuk lebih memperbaiki diri beribadah kepadamu. Berikanlah kepada kami tambahan ilmu dan pemahaman ya Allah. Sehingga ibadah kami pantas dan layak untuk diterima oleh-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbana, berkahilah usia kami, berkahilah rezeki kami, solehkan putra putri mantu dan cucu kami ya Allah. Cita-cita mereka untuk urusan dunianya mudahkan dan diijabah olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami beribadah kepadamu masih jauh dari sempurna. Maafkan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami lisan yang rajin dipakai untuk berzikir, mata yang gemar dipakai melihat membaca Al-Quran, dan telinga yang suka mendengarkan kebaikan. Dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari lisan yang kotor, hati yang busuk, telinga yang mendengar keburukan, dan mata yang gemar melihat kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah semangat kepada kami untuk terus beribadah sampai akhir hidup kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.